Halo teman-teman semua, selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat, tetap waras ya, walaupun di rumah aja. Jadi hari ini video ini gue dedikasikan untuk teman-teman semua yang adalah caregiver ataupun keluarga yang memiliki orang tua lansianya demensia. Jadi orang dengan demensia. Kita sebagai caregiver dan keluarga, kita perlu banget membekali diri kita dengan semua pengetahuan, semua literatur ya, literasi, buku-buku yang ada supaya itu membantu kita untuk bagaimana sih menghadapi orang dengan demensia, bagaimana sih merawat, bagaimana sih jika terjadi gangguan komunikasi misalnya, atau bagaimana sih merawat tips dan triknya gitu. Jadi ini ada beberapa buku yang mau gua share. Jadi buku ini kalian bisa dapetin di Alzi Store, jadi di Alzheimer Indonesia di websitenya di www.alzi.or.id. Nanti gue akan kasih di deskripsi untuk kalian bisa pesan secara online. Jadi buku yang wajib banget semua punya ya, ini kayak buku wajibnya para caregiver. Ini adalah buku ini sorry ya nih terbalik. Jadi ini yang mengarang adalah Diwai Suharya dengan Dr. Yuda Turana. Jadi ini The Journey of Caring. Jadi di buku ini adalah bagaimana sih panduan untuk keluarga pendamping orang dengan demensia Alzheimer. Jadi ini tuh buku wajib banget. Hampir semua caregiver yang gabung di komunitas Alzi mereka punya buku ini. Itu ya. Jadi ini lengkap banget. Jadi kontributor yang di dalamnya juga banyak banget. Para praktisi kesehatan gitu ya, para dokter-dokter gitu, ada dokter gigi, ada dokter gizi gitu, jadi ada dokter geriatri, kemudian ada psikolog gitu ya, bahkan ada Kak Geri, Paman Geri. Kalau mungkin udah pernah kemarin itu lihat Instagram live-nya Paman Geri, dongeng tentang gajah Elvi gitu ya. Jadi ini tuh lebih ke buku wajib gitu ya, karena semuanya ada gitu. Jadi ini lengkap banget gitu, maksudnya dari mulai fase tahapan demensia, kemudian gejala umumnya apa sih gitu ya, pemeriksaan dini gitu ya, lengkap banget deh pokoknya. Jadi dijamin ini kalian ketika punya buku ini, gua aja merasa terbantu sekali gitu ya. Jadi kita punya gambaran gitu. Jadi nggak cuma penyakit kanker yang ada fase-fasenya gitu ya, demensia Alzheimer juga memiliki fase-fasenya. Jadi di setiap fase itu apa sih yang mesti kita siapin. Nah, di buku ini dengan jelas dijabarkan. Dan buku yang kedua ini, terbalik lagi ya, demensia lalu bagaimana. Jadi sebenarnya buku ini aslinya dalam bahasa Belanda, jadi ini diterjemahkan oleh para diaspora di Belanda. Kita punya Alzheimer Indonesia Nederland, jadi mereka menerjemahkan buku ini gitu ya. Kalau ini lebih compact ya, maksudnya ini informasi gitu ya, tapi karena lebih kecil gitu ya, lebih tipis, jadi mungkin lebih bisa menarik untuk dibaca buat anggota keluarga mungkin yang sudah agak berumur ya, yang nggak bisa tulisan baca kecil-kecil. Nah ini seperti daftar isinya ada apa itu demensia, juga ada tingkatan dan penanganannya, langkah demi langkah gitu ya, di mana mendapatkan bantuan, tapi dalam ininya lebih berwarna gitu ya, warna-warni, colorful gitu. Jadi mungkin kalau yang udah sepuh pun bisa lebih tertarik untuk membaca ya gitu. Jadi ini lebih buku yang compact lah, yang kecil, very handy, bisa juga dibagikan ke rekan-rekan, sanak keluarga gitu ya. Ini buku yang ini. Nah, buku selanjutnya adalah ini, Demensia di Rumah Kami. Jadi Demensia di Rumah Kami ini adalah kumpulan memoir. Editornya adalah Kak Nuria Soeharto gitu ya, dan Alzheimer Indonesia tentunya. Jadi di sini kontributornya adalah para caregiver. Ada caregiver, kemudian ada rata-rata caregiver di sini. Jadi kayak menceritakan bagaimana sih pengalaman sharing mereka dalam seputar merawat orang dengan demensia. Ini jujur pertama kali gua baca buku ini nangis karena kayak mengulang lagi gitu, misalnya benar-benar kayak fresh diingatan setiap curhatan mereka di sini itu sama seperti apa yang gua alamin gitu ya. Jadi ini juga rekomen banget untuk para caregiver supaya bisa diberikan penguatan bahwa ada caregiver yang lain juga yang mengalami struggle yang sama gitu ya, mungkin dengan kondisi yang berbeda-beda gitu ya, tapi tahu bahwa kita nggak sendirian itu
bener-bener sesuatu banget. Nah, buku yang lainnya adalah ini, A to Z Alzheimer. Jadi penanganan gangguan perilaku pada orang dengan demensia. Ini yang menuliskan adalah Dr. Yuda Turana dan Diwai Suharya, publishernya Alzheimer Indonesia. Jadi ini, kalau buku ini khusus untuk membahas tentang gangguan perilaku, BPSD. Jadi orang dengan demensia itu kan pada akhirnya berujungnya tuh ada gangguan perilaku. Nah, buat keluarga ataupun caregiver yang ingin mendalami gitu ya, kenapa sih mama saya bertingkah seperti ini, kenapa sih seperti ini. Nah, buku ini jawabannya. Jadi dikupas tuntas oleh Dr. Yuda gitu ya, sampai sedetail-detailnya. Jadi ini rekomen banget ya. Jadi bisa jadi apa ya, buku panduan guidance buat teman-teman yang caregiver dan keluarga ODD ya. Kemudian ini juga buku Stop Pikun di Usia Muda karangan Dr. Yuda Turana. Jadi ini udah edisi yang kedua gitu ya, maksudnya di republish lagi. Jadi ini sih sebenarnya kalian bisa dapetin di Gramedia. Tapi kalau kalian juga sekalian ingin berdonasi ke Alzi, bisa dibeli dari online store-nya gitu ya. Jadi kalian dapat ilmu dan juga kalian apa ya, pahala, maksudnya memberikan donasi kepada Yayasan Alzheimer Indonesia supaya mereka bisa terus melaksanakan kegiatannya untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, caregiver dan keluarganya. Jadi ini bisa buat siapa aja gitu, terutama anak muda. Makanya tulisannya kan Stop Pikun di Usia Muda. Jadi pikun itu nggak sesuatu yang nggak wajar gitu ya. Jadi dari muda bisa di stop, bisa dicegah gitu. Bagaimana cara cegahnya? Beli bukunya dan baca ya. Nah, kalau yang ini nggak ada di mana-mana. Kalau teman-teman ada yang mau, bisa DM Japri gua langsung, karena ini lebih ke buku seperti buku apa ya, lebih ke ini banget sih ya, kedokteran banget, karena ini buku ajar pendekatan diagnosis gangguan neurokognitif jilid 1. Ini bukunya Dr. Yuda Turana juga. Jadi ini yang mengeluarkan juga Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya. Gitu. Jadi buku ini lebih ke apa ya, kalau teman-teman yang mau tahu tentang kriteria diagnostik gangguan kognitif, perubahan struktur otak pada lansia, genetik demensia, tentang APOE, perubahan kognitif pada penuaan otak. Jadi lebih omongannya, mungkin pembahasannya lebih ke medis banget ya, tapi juga sangat bermanfaat buat teman-teman caregiver ya, terutama yang mungkin masih ya, muda ya seperti saya dan kalian. Jadi supaya bisa memahami dari sudut pandang kedokteran dan ilmiah gitu ya. Kalau yang ini memang tidak diperjualbelikan di luaran, jadi memang kalau memang berminat bisa japri DM saya ya. Nah, kenapa sih buku-buku apa namanya ini sebanyak begini? Kenapa sih harus punya gitu ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kenapa harus punya? Karena memang sebagai seorang caregiver dan keluarga, ketika di orang tua kita mengalami terkena demensia Alzheimer, ya kita harus membekali diri gitu. Jadi jangan kayak udah pasrah aja, enggak, mesti cari tahu sebanyak mungkin, mencari informasi dari buku, dari artikel, dari manapun gitu ya. Jadi harus mau nggak mau, karena supaya kita bisa prepare, kita bisa tahu apa yang akan kita hadapin gitu. Jadi sekali lagi mumpung masih banyak waktu mungkin di rumah ya, dalam kondisi pandemi, mengalihkan fokus sebentar, tidak memikirkan COVID untuk sementara ya, singkirin dulu, bisa membaca buku ini gitu ya, menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah sudut pandang baru gitu ya, supaya bisa menangani, merawat orang dengan demensia. Terima kasih banyak, dukung terus untuk Alzi, karena dengan kalian membeli buku-buku ini di online store-nya itu sangat membantu untuk Alzi untuk berkegiatan, karena Alzi ini ya, Yayasan Alzheimer Indonesia adalah yayasan non-profit, jadi semuanya berdasarkan donasi yang diberikan oleh para donatur. Kalian bisa berkontribusi dengan membeli buku ini gitu ya. Jadi selain kalian dapat ilmunya, kalian juga berbuat kebaikan kepada orang lain gitu. Jadi terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Jangan malas untuk membaca. Kita buktikan kalau orang Indonesia juga gemar membaca gitu ya. Jadi dengan membaca kita dapat banyak informasi, banyak pengetahuan.
terus semangat merawat ODD-nya, jangan patah semangat. Percayalah, setelah badai itu pasti ada pelangi yang indah setelahnya. Walaupun saya juga nggak tahu sih kapan, tapi ya enjoy the journey. Hope you like this video. Boleh dibantu di share gitu ya, bisa di like, supaya ini juga salah satu cara gua untuk mengkampanyekan gerakan 1000 pemuda untuk berbuat kebaikan kepada ODD, kepada lansia, kepada orang tua gitu ya. Dengan gue sharingkan apa yang gue dapat banyak dari buku-buku ini, dari Alzi gitu. Jadi I give back gitu, supaya teman-teman yang lain juga yang mungkin belum tahu bisa jadi tahu, dan bisa juga memotivasi yang lain juga untuk berbuat hal yang sama. Oke? Jangan maklum dengan pikun, tetap semangat, sehat.